Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Memang kita belajar itu memang harus semangat, harus ceria, harus bahagia. Begitupun kita beragama itu juga harus semangat, ceria, bahagia. Maka Allah kan katakan, jiwa-jiwa yang tenang, nggak ada. Allah manggilnya jiwa-jiwa yang stres, nggak ada. Jiwa-jiwa yang susah, nggak ada. Makanya ya itu harus tenang. Bagaimana kita bisa meraih ketenangan yang sejati? Ketenangan yang sejati itu hanya ada pada Allah, bukan pada status, bukan pada harta benda, bukan pada keluarga, bukan pada rekan kerja, bukan pada masyarakat, bukan pada dunia ini. Ketenangan itu hanya ada pada Allah. Maka ketika banyak para ustaz, kiai dan lain-lain yang menyarankan setiap tausiahnya itu mari meninggalkan dunia untuk menuju Allah, mari meninggalkan dunia, intinya itu. Nah, sementara pada saat pengajian kita disuruh meninggalkan dunia. Setelah pulang ya, kita mau nggak mau direbutkan oleh masalah dunia, yang pekerjaan, yang keluarga, yang masyarakat, yang lain-lain, itu nggak bisa dihindari. Ketika di pengajian kita suruh meninggalkan dunia, tapi ketika di rumah kita berurusan dengan dunia, akhirnya apa nggak stres tuh? Ya tergantung gimana kita juga masih kerja, kita masih ngurusi ini dan itu. Nah, agar terjadi sinkron, maka kita harus mengenal konsep amanah, tanda, perintah. Amanah, tanda, perintah. Ini adalah konsep yang sangat fleksibel, di mana kita selama kholwat, ya saya katakan kholwat kita itu seumur hidup di tengah masyarakat, tengah keluarga. Karena kholwat kita harus selalu urus Allah. Nah, untuk itu kita harus paham amanah, tanda, perintah, agar seluruh hidup kita menjadi dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa. Apa menjalankan amanah, tanda, perintah atau ATP itu mulus-mulus saja? Yang enggak, godaannya banyak. Kadang terpeleset ya harus sadar lagi. Jadi sadar amanah. Amanah di sini dalam arti titipan, al-wadi'ah, titipan. Kita paham bahwa diri kita ini titipan Allah, tubuh kita titipan Allah, harta benda titipan Allah, keluarga titipan Allah, status titipan Allah, pekerjaan titipan Allah, pelanggan titipan Allah. Jadi semuanya itu hanya titipan. Jadi kita jangan merasa ini milikku. Duit itu juga titipan Allah, mobil titipan Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa itu titipan, kalau sewaktu-waktu diambil, ya kita tetap tenang. Amanahku terhadap mobil ini telah selesai. Amanahku terhadap keluargaku, apa itu, apa suami telah selesai. Amanahku terhadap harta benda yang lain telah selesai. Itu pada saat diambil. Karena mau nggak mau
kita itu pasti hanya dua pilihan. Kalau tidak ditinggalkan, pasti meninggalkan. Gak ditinggalin bojo, mesti tinggalin bojo. Pasti. Gak ditinggalin dunia, mesti ninggalin dunia. Pasti. Gak ditinggalin jabatan, mesti ninggalin jabatan. Pasti. Jadi dunia ini pasti kita tinggalkan. Itu semua amanah. Nah, setiap amanah itu mesti ada tandanya, mesti ada tanda. Contoh amanahnya perut, tandanya lapar. Amanah yang kasih Allah, dari Allah. Tanda juga dari Allah. Maka secara naluri ketika perut kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Itu naluri. Dan naluri itu berupa perintah Allah. Itulah perintah Allah. Jadi ketika tubuh kita lapar, maka kita diperintah untuk makan. Karena apa? Kalau itu tandanya perintah Allah. Kita bisa makan itu tanpa diberi kekuatan makan oleh Allah, tidak akan bisa menjalankan makan. Jadi hidup itu kayak gitu. Contoh misalnya amanah diri, tandanya merasa pengen belajar, perintahnya datang ke rumah Pak Sudarno. Jadi jenengan datang ke sini itu bukan karena perintah, bukan karena ingin belajar, bukan karena ilmu, tapi karena diperintah Allah. Amanah perut tandanya kekenyangan, perintahnya ke WC. Ke WC itu bisa jadi ibadah, itu kalau kita diperintah Allah. Amanahnya pelanggan, tandanya butuh kebutuhan sehari-hari. Maka perintahnya sediakan kebutuhan sehari-hari untuk melayani pelanggan. Itu kalau kita berdagang, makanya berdagang itu kalau cari duit, itu sudah perlu dibenahi. Niatnya berdagang karena Allah berarti aktivitas berdagang karena diperintah Allah. Niat berdagang karena Allah, aktivitas berdagang karena duit, nyambung nggak? Tidak nyambung. Sudah duit, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, nggak usah dicari. Namanya sudah dijamin oleh Allah, kok masih mencari? Ya. Kita itu sudah dijamin rezeki Allah, mulai dari lahir sampai nanti mati. Kalau jaminan rezeki habis, kita mesti mati, pasti itu. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita masih dikasih rezeki oleh Allah, itu dijamin. Kalau sudah dijamin, lah ngapain masih cari rezeki? Nah, kita telusuri. Jangan cari rezeki, jalankan perintah Allah. Perintah Allah berdagang, ya udah berdagang. Entah itu rugi atau laba, itu sudah hak Allah. Gitu. Tapi yang jelas, ketika kita bisa menjalankan perintah Allah, itu yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang bisa menjalankan perintah Allah, walaupun hanya sekedar melayani pelanggan, walaupun hanya sekedar melayani masyarakat. Amanahnya masyarakat, tandanya masyarakat butuh pelayanan, maka perintahnya layani. Ini untuk perangkat desa, kepala desa dan jajaran. Jadi untuk kepala desa itu amanahnya masyarakat, amanahnya masyarakat, tandanya butuh pelayanan. Perintahnya bukan iki tarifnya berapa, ngurus ini berapa, ngurus ini berapa. Ya itu parah. Layani masyarakat, maka Allah akan
memberikan rezeki, memberikan uang, dan uang pemberian Allah karena kita menjalankan amanah Allah itu uang yang bisa membawa kita ke hadirat Allah. Gitu. Tidak jadi penghalang. Itu namanya sadar ATP atau sadar amanah. Ini yang perlu kita terapkan. Yang kecil-kecilan. Kalau udah yang kecil-kecilan itu yang besar, yang seolah-olah tidak bisa secara akal, tidak bisa kita selesaikan. Nah, makanya untuk bisa menjalankan amanah ini, maka kita harus paham sikap hidup dari zikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah.